Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Febiani. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sana saya mengambil jurusan PGMI dan sekarang semester 3. Oke, baiklah teman-teman, kali ini kita akan bahas materi yang cukup menarik, yaitu tentang interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Nah, interaksi itu apa sih? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam. Nah, coba sekarang kita amati bersama-sama ya gambar yang ada di layar teman-teman. Nah, di situ mereka sedang membersihkan perkarangan rumah yang mana terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungannya, dengan lingkungan hidup tempat mereka tinggal. Nah, apa sih pengertian dari lingkungan hidup itu sendiri? Agar kita lebih mudah ya memahami materi kedepannya, kita harus tahu dulu pengertian dari lingkungan hidup itu sendiri apa. Nah, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, baik daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk juga perilaku manusia itu sendiri, yang mana perilakunya itu nanti akan mempengaruhi manusia itu, akan mempengaruhi segala yang ada di sana. Dengan tujuan kegiatan itu nantinya membawa kesejahteraan bagi manusia dan makhluk lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkungan hidup. Nah, unsur-unsur lingkungan hidup itu ada 3 ya. Yang pertama itu unsur hayati atau unsur biotik. Yang kedua ada unsur non-hayati atau unsur abiotik. Yang ketiga ada unsur sosial budaya. Nah, ketiganya itu akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan mapping yang ada di layar. Nah, di situ unsur hayati bagian yang atasnya, yang mana pengertiannya adalah semua makhluk hidup yang menempati bumi itu merupakan unsur biotik, meliputi flora atau hewan, manusia, dan juga fauna atau tumbuhan. Nah, itu merupakan contoh dari unsur biotik. Selanjutnya yang di bawah itu merupakan unsur non-hayati atau meliputi benda-benda yang tak hidup. Contohnya apa? Contohnya air, udara, tanah, gunung, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari unsur abiotik. Nah, kalau kita perhatikan mind mapping di gambar, antara satu dengan lainnya itu berhubungan teman-teman. Contohnya saja, antara tumbuhan dengan air itu saling berhubungan. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Begitupun dengan manusia dan udara. Manusia membutuhkan udara untuk bernafas. Begitu juga dengan hewan membutuhkan tanah untuk tempat tinggal. Nah, unsur lingkungan hidup yang ketiga yaitu unsur kebudayaan, yang mana di dalamnya terdapat 7 sistem. Yang pertama yaitu sistem religi, yang mana sistem ini berkaitan dengan agama. Dan agama itu memiliki peran sebagai aturan yang membatasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya saja dalam agama Islam, kita dibatasi untuk tidak boleh menghujat orang lain, kita tidak boleh berlaku semena-mena terhadap orang lain. Nah, agama itu gunanya seperti itu, membatasi kita untuk melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu sudah ada di agama tersebut. Oke, yang sistem yang kedua yaitu sistem bahasa. Nah, ini terkait dengan memudahkan seseorang untuk berkomunikasi. Yang pastinya setiap daerah itu memiliki bahasa-bahasa sendiri, tergantung tempatnya di mana. Yang ketiga yaitu sistem mata pencaharian. Nah, sistem ini berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi manusia harus bertahan hidup. Mereka harus memenuhi kebutuhannya mereka dengan melakukan kegiatan yang bisa
memberikan kebutuhan tersebut, yaitu melalui mata pencaharian itu. Yang keempat adalah sistem pengetahuan. Nah, di Indonesia itu sendiri sistem pendidikan itu harus ditempuh 9 tahun. Itu yang wajibnya ya, 9 tahun, yaitu dari kita SD sampai SMA, itu yang wajibnya. Nah, pendidikan itu sangat penting sekali. Jadi kita harus sadar betapa pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan kita, apalagi pada zaman sekarang persaingan yang makin ketat yang mendorong kita untuk agar lebih memiliki ilmu. Nah, yang kelima yaitu sistem teknologi. Nah, ini juga sangat penting, juga berkaitan dengan seiring berkembangnya zaman sekarang. Kita harus mengikuti perkembangan zaman agar kita tidak menjadi orang yang tertinggal. Yang keenam yaitu sistem kesenian. Nah, sistem kesenian ini merupakan ekspresi yang berasal dari manusia yang memiliki unsur keindahan, yang mana bisa diungkapkan melalui gerak, syair, nada. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti lukisan, tarian, musik, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah lembaga kemasyarakatan. Nah, tentunya lembaga ini adalah suatu kegiatan persatuan atau keorganisasian yang mana membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Mereka tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Seperti itu. Nah, berbicara tentang lingkungan hidup, tentunya tidak terlepas dengan ekosistem. Nah, ekosistem itu apa? Ekosistem itu adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, yang mana biasanya ekosistem ini terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berinteraksi di lingkungan tersebut, meliputi abiotik dan juga biotik. Nah, yang mana ekosistem ini berfungsi untuk bergantung. Mereka ini saling berkaitan dan bergantung satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, contohnya apa saja? Nah, kalau yang digambar itu adalah contoh ekosistem di sungai. Ada lagi misalnya kita di hutan, itu ekosistem hutan. Nah, tergantung di mana tempatnya, di situ terjadi ekosistem. Nah, selanjutnya adalah bentuk kerusakan lingkungan hidup, yang mana kerusakan lingkungan hidup ini bisa diakibatkan oleh peristiwa alam dan juga bisa diakibatkan oleh ulah manusia. Nah, yang pertama kerusakan berupa gunung meletus. Ini merupakan contoh kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Yang kedua ada gempa bumi, itu juga merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Yang tiga ada puting beliung, sama itu juga merupakan peristiwa kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa alam. Nah, yang keempat ada banjir. Nah, sekarang ini kebanyakan banjir bukan lagi disebabkan oleh peristiwa alam, tetapi karena ulah dari manusia. Kenapa? Karena manusia banyak menebang pohon secara liar. Manusia tidak mau menanamnya kembali, tidak mau melakukan penghijauan atau reboisasi, mereka tidak mau melakukan itu sehingga lebih memicu terjadinya banjir. Dan juga mereka banyak membuang sampah sembarangan. Nah, kerusakan yang kelima adalah menebang pohon secara sembarangan. Ini tidak boleh dilakukan ya. Segala kerusakan yang diakibatkan oleh manusia itu sebaiknya dihindarkan agar tidak merugikan kita dan juga orang lain. Berikut ini adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan, yaitu yang pertama, jangan mencemari lingkungan. Nah, gimana? Maksudnya, itu contoh tidak membuang limbah pabrik, industri di sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menanam pohon atau reboisasi agar tidak mudah terjadi banjir. Yang ketiga, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah mana yang ramah lingkungan, mana yang tidak. Jadi diupayakan untuk menggunakan hasil industri yang ramah lingkungan. Yang keempat, tidak merusak ekosistem alam. Yang kelima, merawat dan melindungi hutan. Nah,
agar hutan dan juga habitat yang tinggal di dalamnya tidak merasa terganggu. Kita harus melindungi dan merawatnya. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.